Udara pagi menyelimuti pasar Sukawening dengan kabut tipis yang menggantung di antara tenda-tenda biru dan merah yang berjejer. Para pedagang mulai membuka lapak mereka, sebagian masih menguap, sebagian lagi sudah berceloteh tentang harga sayur yang melonjak sejak semalam. Di antara mereka, Darto mendorong gerobaknya pelan, aroma tahu goreng hangat menguar dari loyangnya yang mengilap. Langkahnya terhenti di sudut paling sepi pasar, tempat biasanya gerobak sayur tua diparkir. Hari itu berbeda, di bangku kayu yang reyot, duduk seorang perempuan dengan perut membuncit. Rambutnya berantakan, matanya sembab, dan kulitnya pucat seperti tak pernah tidur. Darto mengernyit. Perempuan itu tak membawa apapun selain liontin emas kecil yang tergantung di lehernya. "Aku di mana?" tanya perempuan itu lirih, ketika Darto mencoba menegurnya dengan ramah. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk pedagang yang mulai sibuk. Ia memegang perutnya dengan panik, seperti baru menyadari dirinya tengah hamil besar. Darto memutuskan membawanya ke rumah. Ia tak tega membiarkan perempuan asing itu duduk menggigil, sendirian. Jalan menuju rumahnya sempit, melewati gang-gang kecil yang hanya muat satu motor. Di atas gerobak, perempuan itu diam, hanya sesekali melirik liontin di dadanya, seolah mencoba mengingat sesuatu yang penting. Sampai di rumah kayu sederhananya, Darto menyuruhnya beristirahat di kamar tamu. Ia menyiapkan bubur hangat, berharap perempuan itu mau makan. Saat menyuapinya, ia kembali bertanya nama, namun jawaban yang keluar hanya tangis pelan dan kata-kata bingung. Ia tampak berjuang melawan kekosongan di dalam pikirannya. Hari mulai berganti siang, tapi perempuan itu belum juga mengenali dirinya. Darto memperhatikannya dari jauh, merasa campuran iba dan penasaran. Tak ada yang tampak dari luar yang menjelaskan siapa dia, namun sepatu kulit mahal yang dikenakannya dan kuku jari yang terawat memberi petunjuk bahwa dia bukan orang biasa. Di luar, suara pasar mulai mereda, tergantikan dengan musik dangdut dari warung kopi dan tawa anak-anak pulang sekolah. Darto duduk di ambang pintu, memandangi langit yang mulai cerah, sementara pikirannya melayang pada siapa sebenarnya wanita yang kini tidur di rumahnya. Ia tak tahu bahwa hidupnya akan berubah total sejak pagi itu. Bahwa wanita asing dengan wajah sendu itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia bayangkan. Malam menyergap Sukawening dengan dingin yang menusuk tulang. Angin menerobos celah-celah dinding rumah kayu Darto, membuat lampu minyak bergoyang pelan. Di dalam kamar, perempuan itu terbangun dengan napas memburu, keringat membasahi pelipisnya meski udara begitu dingin. Mimpinya gelap dan tak berwajah, hanya suara-suara gaduh, jeritan, dan suara mesin yang meraung di kejauhan. Ia memegangi perutnya, merasakan gerakan kecil di dalam sana. Detak kehidupan yang satu-satunya nyata dari dirinya. Semua sisanya kosong. Ia mencoba memungut ingatan, tetapi hanya mendapati kepingan-kepingan tak utuh, wajah samar seorang wanita paruh baya yang menangis, aroma parfum mahal, dan denting gelas kristal. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Darto masuk membawa selimut tambahan. Ia tidak bicara, hanya meletakkannya di kaki ranjang, lalu berbalik hendak pergi. Namun, suara lirih perempuan itu menahannya. "Apakah aku milik seseorang?" Pertanyaan itu membuat Darto terdiam. Ia menatap perempuan itu lama, mencoba mencari petunjuk di wajahnya yang lelah. "Setiap orang pasti dimiliki oleh seseorang," jawabnya hati-hati. "Entah itu keluarga, kekasih, atau mungkin musuh." Perempuan itu menggigit bibirnya, seolah menyembunyikan rasa takut yang mendadak datang tanpa alasan. Ia menatap liontin di lehernya, lalu mencoba membuka penutup kecilnya. Di dalamnya, terselip foto kecil, wajah anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Tatapannya tajam, mengenakan jas kecil, dengan senyum tipis yang entah kenapa membuatnya ingin menangis. "Siapa dia?" bisiknya, namun Darto tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya duduk di lantai, berusaha menemani dalam diam. Saat itu, dari luar rumah, terdengar suara sepeda motor berhenti. Suara sepatu menghantam tanah basah.
Seseorang mengetuk pintu pagar dengan keras. Darto berdiri cepat. Ia tidak menunggu tamu malam-malam, terlebih setelah kampungnya belakangan digegerkan oleh isu penculikan dan perampokan. Darto melangkah keluar dan mengintip dari jendela. Di luar berdiri seorang pria berjas gelap, memegang amplop coklat besar dan memandangi rumah itu dengan tatapan tajam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menempelkan sesuatu di pagar lalu pergi tanpa suara. Darto menunggu beberapa menit sebelum akhirnya mengambil benda itu. Di dalam amplop terdapat poster orang hilang. Wajah yang tertera di sana adalah perempuan yang kini tidur di kamarnya. Darto menatap lembaran kertas itu tanpa berkedip. Di sana, wajah wanita yang kini tertidur di kamarnya terpampang jelas dalam foto resmi dengan riasan lembut dan senyum yang membeku. Di bawah foto tertulis, "Dicari, Amara Mulyadi. Hilang sejak tanggal 14 Februari. Terakhir terlihat di Bandara Soekarno-Hatta. Hubungi 0813XXXXXXX." Mata Darto menelusuri setiap detail tulisan dengan campuran gemetar dan ketidakpercayaan. Nama itu terasa asing, tapi wajahnya, ia sudah terlalu mengenal mata redup dan duka yang mengendap di sana. Hatinya berdebar tak karuan. Ia kembali ke dalam rumah, memandangi perempuan yang tengah meringkuk di ranjang dengan napas teratur. Ia terlihat damai sekarang, tak menyadari dunia luar mencarinya, atau mungkin memburunya. Nama itu, Amara, jauh dari kata, Alia, yang selama ini ia gunakan. Darto berdiri lama di ambang pintu, menimbang apa yang harus ia lakukan. Keesokan paginya, perempuan itu duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Ia tampak lebih tenang, meski sorot matanya tetap menyimpan ketakutan yang samar. Ketika Darto duduk di sebelahnya, ia mengulurkan liontin yang kemarin ia simpan di meja. "Aku buka bagian belakangnya," ucap Darto perlahan. "Ada ukiran, Amara M. Dan tadi malam seseorang meninggalkan ini." Ia menyerahkan selebaran itu. Perempuan itu menerimanya dengan tangan gemetar. Begitu melihat wajahnya sendiri di kertas, ia menarik napas dalam-dalam, hampir tersedak. Seperti ada sesuatu yang meledak dalam pikirannya, sekejap, suara-suara bergema kembali. Nama-nama, teriakan, aroma bensin dan aspal. Lalu, sunyi. "Aku, Amara," gumamnya, nyaris tak terdengar. Air mata mengalir tanpa kendali. Ia menatap Darto dengan pandangan kosong. "Tapi aku tidak tahu siapa yang mencariku. Aku tidak tahu apakah mereka mencintaiku, atau ingin aku lenyap." Darto menghela napas panjang. Ia merasa terseret ke dalam kisah yang terlalu besar untuk ditanggung seorang penjual tahu. Tapi di saat yang sama, ia tidak sanggup membiarkan wanita itu sendirian menghadapi masa lalu yang mulai mengintainya. Ia tahu satu hal, sejak pagi itu, hidup mereka sudah terikat, entah oleh kebetulan atau takdir. Malam kembali jatuh, membawa langit kelam dan angin lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, di dalam mobil hitam yang diparkir di pinggir hutan kecil, seorang pria berbadan tegap sedang mengamati rumah Darto melalui teropong kecil. Ia menekan tombol di ponsel dan berkata singkat, "Dia di sini. Masih hidup." Amara duduk di ujung ranjang dengan tangan mengepal. Selebaran yang menunjukkan wajahnya kini terlipat rapi di dalam saku jaket Darto, seolah kertas itu punya kuasa untuk mengoyak sisa-sisa ketenangan yang baru saja tumbuh. Di dalam dadanya, sesuatu mulai terbangun, bukan hanya ketakutan, tapi juga marah. Marah karena dunia mengenalnya, tapi ia tak mengenal dirinya sendiri. Darto, yang sedari pagi hanya mengawasi dari jauh, akhirnya mendekat. Ia menyodorkan secangkir kopi dan roti goreng yang baru diangkat dari wajan. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Tapi kalau ada yang mengejarmu, kita harus tahu siapa mereka dulu," ujarnya pelan, menatap mata Amara yang mulai jernih meski sorotnya tetap gelap. Amara menyesap kopi itu perlahan. Hangatnya tak mampu menenangkan gelisah yang terus menghantui. "Aku ingat suara tembakan. Aku di sebuah mobil hitam. Ada dua orang berbicara cepat, seperti sedang berdebat. Lalu lampu-lampu jalan dan gelap.
Ia menutup mata, menggenggam liontin di lehernya erat-erat. Tapi tak ada nama yang muncul. Tak ada wajah yang bisa kutangkap. Sementara itu, di sebuah kantor megah di Jakarta, seorang pria paruh baya melemparkan berkas ke meja asistennya. Matanya merah dan wajahnya penuh amarah. Cari dia sampai ke pelosok desa sekalipun. Kalau sampai wartawan tahu pewaris perusahaan ini lenyap begitu saja, hancur reputasi kita. Asisten itu hanya mengangguk takut-takut, lalu keluar sambil mengetik cepat di ponselnya. Di dalam berkas yang dilempar tadi, tercetak jelas PT Mulyadi Karya Properti, dan sebuah foto keluarga. Amara berdiri di tengah, diapit oleh pria itu dan seorang wanita tua berwajah dingin. Kembali ke Sukawening, sore menjelang senja ketika suara knalpot memecah ketenangan. Sebuah mobil asing berhenti tak jauh dari rumah Darto. Dari dalamnya keluar seorang pria muda berpakaian kasual, membawa kamera dan buku catatan. Ia mengetuk pintu pagar dan memperkenalkan diri sebagai wartawan dari ibu kota, mengaku mendapat informasi tentang keberadaan seorang wanita yang mirip dengan Amara Mulyadi. Darto menatap pria itu dengan waspada. Di belakangnya, Amara mengintip dari balik tirai. Wajahnya mendadak pucat. "Aku tahu dia," bisiknya. "Dia pernah datang ke rumahku sebelum aku hilang. Tapi dia bukan wartawan. Dia orang suruhan ayahku." Darto menatap pria itu lebih lama, lalu tersenyum kecil, pura-pura ramah. "Maaf, Mas. Nggak ada perempuan di sini. Mungkin Mas salah rumah." Ia menutup pagar perlahan, lalu kembali masuk dan mengunci pintu dari dalam. Tapi di dadanya, jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Langit Sukawening berubah kelabu. Hujan turun perlahan seperti air mata yang lama ditahan. Di dalam rumah kayu itu, Amara duduk di dekat jendela, memandangi butiran hujan yang menamparkan kaca. Tangan kirinya memegang liontin, sementara tangan kanan mengelus perutnya yang semakin berat. Ia tak bicara sepatah kata pun sejak wartawan itu datang siang tadi. Matanya kosong, seolah pikirannya mengembara jauh ke tempat yang belum sempat dijelajahi oleh ingatannya. Darto, dari dapur, menatap perempuan itu dalam diam. Ia bisa merasakan badai yang bersembunyi di balik ketenangan wajah Amara. Sejak hari pertama ia datang, rumah ini tak lagi terasa seperti miliknya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang pelan-pelan masuk lewat pintu yang tak pernah benar-benar tertutup. Namun, anehnya, ia tidak ingin Amara pergi. Ia tahu, di balik semua kebingungannya, perempuan itu sedang bertarung. Dan ia ingin berdiri di sisinya. Dia bukan sekadar mencari pewaris. Amara akhirnya bicara, suaranya pelan tapi jelas. "Ayahku, dia ingin menghapusku. Dari perusahaan, dari sejarah keluarga, dari dunia." Darto mendekat, duduk di kursi seberangnya. "Tapi kenapa? Kamu anaknya." Amara tertawa hambar, matanya tidak ikut tertawa. "Karena aku satu-satunya yang tahu kejahatannya. Karena aku satu-satunya yang menolak tunduk." Kata-katanya menggantung di udara. Darto ingin bertanya lebih jauh, tapi tak sanggup. Ia tahu kapan harus diam. Ia hanya bisa menyimak, menjadi saksi hidup dari cerita yang perlahan terurai seperti simpul benang yang sudah terlalu lama kusut. Amara menatapnya dengan mata basah. "Aku tidak minta disembunyikan. Tapi, bolehkah aku tinggal lebih lama? Sampai anakku lahir." Belum sempat Darto menjawab, suara ketukan keras menggema dari pintu depan. Kali ini bukan pagar, tapi langsung ke daun pintu rumah. 3 ketukan, cepat dan kasar. Darto bangkit dengan waspada. Amara berdiri dengan tubuh gemetar. Tatapan mereka bertemu sejenak, cukup untuk saling tahu, waktu mereka hampir habis. Darto membuka pintu perlahan. Seorang wanita berdiri di sana, anggun, rambut disanggul rapi, jas wol kelabu membungkus tubuhnya. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, tajam, penuh kendali. "Maaf mengganggu," katanya dengan suara dingin. "Saya mencari putri saya, Amara." Amara berdiri membeku di balik tembok ruang tamu. Matanya membelalak, bibirnya bergetar.
Ibu. Langit di luar bergemuruh pelan, seolah ikut menyaksikan pertemuan dua jiwa yang pernah terikat oleh darah namun lama terpisah oleh luka. Amara berdiri kaku di belakang tembok ruang tamu, menatap sosok perempuan yang dulu pernah ia panggil ibu, seorang wanita yang selama hidupnya lebih sering menjadi bayang-bayang dari ambisi suaminya ketimbang pelindung bagi putrinya sendiri. Perempuan itu melangkah masuk tanpa diminta. Sepatunya mengetuk lantai kayu dengan ketegasan yang tak berubah, bahkan setelah bertahun-tahun. Darto hanya bisa berdiri kaku, seperti penjaga gerbang yang tahu bahwa bentengnya sudah dijebol dari dalam. Amara akhirnya muncul perlahan, langkahnya berat, suara napasnya terdengar lebih cepat. "Mama," ucapnya lirih. Kata itu terasa asing di mulutnya, seperti nama tua yang tak pernah lagi dipanggil. Wanita itu, Ni Mulyadi, menatapnya tanpa senyum, hanya mata yang menelanjangi seluruh tubuh dan pikirannya. "Kau membuat kekacauan, Amara," katanya dingin. "Menghilang, meninggalkan perusahaan, membatalkan pernikahan dengan keluarga Laksana. Kau bahkan mengandung tanpa pernikahan yang sah." Tubuh Amara berguncang. Darto hampir melangkah maju, tapi Amara mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat untuk diam. "Aku lari, Bu, karena ayah akan menjualku. Karena semua hidupku diatur seperti aku bukan manusia. Karena tak ada yang percaya padaku saat aku bilang ada korupsi di perusahaan. Bahkan ibu, yang ibu tahu," kata Ni Mulyadi, mendekat, suaranya seperti es mencair perlahan. "Anak ibu dibesarkan untuk memimpin, bukan melarikan diri seperti pengecut. Kau pikir bisa hidup tenang di tempat kumuh ini?" Ucapan itu menamparkan harga diri Darto, tapi ia menahan diri. Amara, sebaliknya, justru tersenyum getir. "Tempat ini lebih jujur dari seluruh rumah kita yang berlapis marmer dan kebohongan. Dan laki-laki yang ibu sebut penjual tahu itu, ia lebih manusia dari semua pria bersetelan mahal yang pernah ibu dan ayah sodorkan ke hidupku." Hening menggantung lama. Ni Mulyadi menarik napas, kali ini lebih dalam. Ada getar samar di matanya, tapi cepat sekali disingkirkan. Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah map tipis. Ia meletakkannya di meja tamu. "Ini surat warisan. Ayahmu sakit keras. Tanpa kau, kursi direksi akan jatuh ke tangan orang luar. Kau pikir bisa menghindar terus? Dunia sedang menunggumu pulang. Bukan karena cinta, tapi karena darah yang mengikatmu." Ia melangkah menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekilas pada Amara. Kali ini, tatapannya tidak sekeras tadi. "Pilihlah, Mara. Anakmu akan lahir tak lama lagi. Pastikan ia tahu siapa ibunya." Pintu tertutup pelan. Hujan turun lebih deras. Di dalam rumah itu, Amara berdiri tanpa suara. Dalam diamnya, ada badai yang baru saja pecah dan pilihan yang tak bisa dihindari. Malam turun seperti selimut berat. Angin menyusup melalui celah-celah papan rumah Darto, membawa suara-suara samar dari hutan yang perlahan menghitam. Di dapur, lampu redup bergoyang, menerangi Amara yang duduk sendiri di meja makan, memandangi map berisi surat warisan dari ibunya. Jemarinya menyusuri huruf-huruf hukum dan tanda tangan ayahnya, nama besar yang kini hanya mengingatkan pada luka-luka lama yang belum sembuh. "Darahmu, hartamu, semuanya ada di sana," gumamnya lirih. "Tapi di mana aku dalam semua itu?" Ia menutup map perlahan, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela, di mana cahaya bulan memantul pada dedaunan basah. Dalam diamnya, ia mendengar suara detak jam di dinding berdentang pelan, seperti hitungan mundur menuju keputusan yang tak terhindarkan. Darto masuk membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya meletakkan 1 gelas di depan Amara. Ia tahu perempuan itu sedang berdialog dengan dirinya sendiri, pertempuran yang hanya bisa dimenangkan oleh satu orang, Amara sendiri. "Aku tak pernah berniat ikut campur," ucap Darto akhirnya. "Tapi apapun pilihanmu, pastikan kamu pulang ke tempat yang kamu yakini, bukan ke tempat yang orang lain tentukan." Amara menatap wajah lelaki sederhana itu. Di sana tak ada tekanan, hanya ketulusan yang langka.
Kamu tahu, Dar, saat aku terbangun di pasar itu, aku merasa seperti mati. Tapi kamu menyuruhku hidup lagi. Ucapan itu menggantung sebentar, lalu hening kembali mengambil alih. Hingga suara rem mobil terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian. Darto berdiri, matanya langsung awas. Amara ikut bangkit, nalurinya berteriak. Tak butuh waktu lama untuk mereka tahu, bahaya datang lagi. Dua mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu-pintu terbuka cepat, 4 pria turun dengan langkah pasti. Mereka berpakaian sipil, tapi gerakan mereka terlalu disiplin untuk dianggap warga biasa. Salah satu dari mereka mengetuk pintu dengan gagang pistol. Amara Mulyadi, kami dari pihak keamanan keluarga. Mohon ikut kami sekarang juga. Demi keselamatan Anda dan anak Anda. Amara menggenggam lengan Darto erat. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala, ada api yang tak terlihat sejak ia terbangun pertama kali. Kalau mereka datang menjemputku malam-malam begini, itu bukan demi keselamatanku. Itu untuk mengunciku kembali di sangkar. Darto menatapnya. Kamu mau aku hadapi mereka? Amara menggeleng. Ia menarik napas dalam. Tidak, kali ini, aku yang harus berdiri sendiri. Ia melangkah ke depan pintu. Tapi sebelum membukanya, ia membalikkan tubuh, menatap Darto dalam-dalam. Kalau aku tak kembali besok, kamu tahu aku memilih jalan yang salah. Darto tak menjawab, tapi ia melangkah cepat ke rak kayu tua, mengambil liontin Amara yang sempat ia lepas dan menyodorkannya. Bawa ini, supaya kamu ingat siapa kamu sebenarnya. Pintu pun terbuka. 4 pria itu menyambut Amara seperti bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Langkahnya mantap, tapi di dalam jiwanya, badai baru saja dimulai. Langit Jakarta memantulkan cahaya kekuasaan, lampu-lampu gedung tinggi, mobil-mobil hitam yang bergerak seperti semut serdadu, dan sebuah rumah besar di bilangan menteng yang tampak lebih seperti istana daripada kediaman pribadi. Disinilah Amara kembali berdiri, di depan gerbang rumah yang dulu ia sebut rumah, namun kini terasa asing. Dua pengawal membukakan pintu besi, dan langkahnya menggema di lantai marmer lobi, menyisakan jejak basah dari hujan yang belum berhenti sejak pagi. Di ruang kerja yang luas, ayahnya duduk di kursi besar. Wajahnya pucat, oksigen mengalir melalui selang kecil di hidung, tapi mata itu, mata seorang pemimpin yang belum kalah, masih menatap Amara seperti lawan bisnis. Di sebelahnya berdiri Ni Mulyadi, dingin, elegan, seperti patung di tengah salju. Kau kembali, ujar sang ayah pelan. Akhirnya sadar juga siapa yang membesarkanmu. Amara tidak menjawab. Ia hanya meletakkan map warisan itu di meja. Aku tak datang untuk warisan. Aku datang untuk kebenaran. Pria tua itu menyeringai kecil. Kebenaran. Dunia tidak dibangun dari kebenaran, Mara. Tapi dari kekuasaan dan kesepakatan. Kau pernah hampir merusak itu semua, membocorkan dokumen keuangan ilegal ke media. Jangan lupa, kami yang menutupinya. Kami menyelamatkan nama Mulyadi, dan secara tidak langsung menyelamatkanmu dari kehancuran. Dengan menabrakkan mobilku ke jalan tol dan membiarkanku hampir mati. Suara Amara gemetar, tapi tegas. Itu cara kalian menyelamatkan. Tegangan memenuhi ruangan. Ni Mulyadi melangkah mendekat. Kami hanya mencoba menghentikanmu, sebelum kau menghancurkan semuanya yang telah dibangun bertahun-tahun. Aku tidak butuh semuanya, Amara balas. Aku hanya ingin hidup sebagai manusia, bukan pion. Suara tangis kecil memecah ketegangan. Semua kepala menoleh ke arah kamar sebelah. Seorang suster membawa keluar bayi mungil, merah, menangis dalam selimut biru. Suster itu berbisik pada Amara, dia lapar. Sudah 3 jam. Amara menatap anaknya. Di saat itu, segala keputusan menjadi jelas. Ia menatap kedua orang tuanya, dua sosok yang tak pernah benar-benar mengenalnya, hanya mencoba mencetaknya jadi versi sempurna dari ambisi mereka. Aku akan pergi, katanya akhirnya. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak ingin anakku tumbuh di dunia yang kalian bentuk dari kebohongan.
Ayahnya tertawa kecil, batuk mengiringi. Kau pikir bisa membesarkannya tanpa nama Mulyadi? Dunia tidak ramah pada anak tanpa warisan. Amara memeluk bayinya, lalu menatap pria itu dengan tajam. Aku akan mewariskan sesuatu yang lebih dari nama, harga diri. Ia keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Di luar, hujan sudah reda. Darto berdiri menunggu di pinggir jalan, mengenakan jas hujan dan senyum lelah. Saat Amara menghampirinya, Darto tak berkata apa-apa. Ia hanya membuka pintu mobil tuanya dan membantu Amara masuk dengan bayi di pelukannya. Pulang, ya, tanya Darto pelan. Amara mengangguk. Kita pulang, tapi bukan ke masa lalu. Ke hidup yang baru. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan gerbang besi yang lambat laun mengecil di kaca spion. Di dalamnya, seorang wanita yang pernah hilang kini telah kembali. Bukan sebagai pewaris tahta, tapi sebagai ibu dan manusia utuh. Tamat.